ini kita itu memulai pembelajaran. Sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya anak didik kami menyiapkan seluruh teman-teman kita agar kita sudah ready dan siap untuk melakukan pembelajaran. Silakan ketua kelas. Berdiri. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipimpin oleh Jaya. Kita satukan hati kita, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa kami yang bertata tinggi di atas derajat surga, kembali kami mengucapkan syukur ya Bapa di mana atas mengucapkan dunia. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan memulai pembelajaran kami. Berkatilah pembelajaran kami agar dapat berjalan mulai dari awal tengah hingga akhir. Demikian juga ibu guru kami yang mengajari kami. Berkatilah ya beliau dan berikan ketabahan. Hanya ini doa anakmu pada saat ini ya Bapa, kiranya kamu mengabulkannya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bersiap. Ucapkan salam kepada ibu guru kita. Selamat siang, Bu. Selamat siang, silakan duduk. Oke, posisi duduknya sebelum kita nanti melakukan praktikum, posisi duduknya masih mengarah sama ibu. Nanti kalau sudah, tadi kelompoknya tetap, cuma posisi duduknya itu masih menghadap sama ibu. Oke, baik, terima kasih. Sekali lagi saya sapa untuk melihat kesiapan peserta dari kami di siang hari ini. Selamat siang. Siang, Bu. Oke, gimana tadi ujiannya? Dapat soalnya? Jawabannya? Enggak tahu. Makanya harus belajar. Oke, selanjutnya di hari selanjutnya harus memang belajar, namanya juga ujian. Ujian itu adalah sebagai tolak ukur kita masing-masing sampai di mana kita bisa menguasai materi itu. Ya, silakan. Nah, oke, di siang hari ini pokok bahasan kita itu adalah ikatan dunia, tetapi ya ikatan kovalen. Sebelum ke sana, saya cek dulu semua kehadiran siswa kami. Karena kita sudah langsung bentuk kelompoknya, yang kelompok 5. Ada berapa orang di sana? 5. Lengkap? Berapa orang lagi yang belum hadir? 2. Yang kelompok 4. Hadir? 5 orang? Hadir semua? 2 orang lagi. Kelompok 3. Oke. Kelompok 1. 3 orang. Oke, kelompok 2. 5. Oke, baik. Berarti kita hari ini ada nanti 5 kelompok. Tapi sebelumnya itu, sebelum kita membuat praktikum, kita itu mempelajari dulu apa nanti yang mau kita praktikumkan. Seperti itu. Nah, di pembelajaran yang sebelumnya, Ibu sudah tekankan kalau pokok bahasan kita itu sekarang adalah apa? Yaitu ikatan kovalen. Ikatan kovalen. Sebelumnya itu, sembari menunggu apa itu ikatan kovalen, di sana kita sebelum ke sana kita itu mengenal yang namanya SPU. Apa itu SPU? Sistem teori unsur. Di SPU ini banyak unsur terdapat. Nah, Ibu ambil contohnya unsur natrium, baru unsur fosfor. Nah, ini memiliki masing-masing nomor atom yang berbeda. Nah, misalnya di sini Na dengan nomor atom 11, yang fosfor itu P. Berapa nomor atomnya? 15. Kenapa nomor atomnya berbeda? Biar kita bisa mengarah ke yang judul kita, yaitu ikatan kovalen. Atau misalnya di sini Cl, baru ada lagi hidrogen. Hidrogen lambangnya apa? Ini yang dua ini ada kayak ini dia
Nah, untuk membahas itu kita lihat dulu yang namanya ikatan kovalen. Pernah dengar mendonorkan darah? Nah, terjadi donor darah itu karena memang ada yang kekurangan, ada yang bukan kelebihan sebenarnya, dia menyumbangkan. Tetapi di pokok bahasan kita ini nanti darah itu dipakai bersama-sama. Seperti berarti ikatan kovalen itu adalah adanya pemakaian. Pemakaian apa di situ yang dipakai? Adalah pemakaian pasangan elektron secara bersama-sama untuk mencapai kestabilan. Misalnya yang donor darah, saya nih dalam keadaan membutuhkan golongan darah. Tapi yang saya butuhkan golongan darah itu adalah golongan darah O. Ada saudara yang golongan darah O. Berarti kalau saya membutuhkannya, berarti saya akan menangkap, ya kan? Nah, berarti saya itu kekurangan kan? Biar saya stabil, biar saya sehat, bisa melawan sakit itu. Itu dalam kehidupan sehari-hari kalau yang namanya persepsinya itu biar kita itu berpikir lebih ke depan. Artinya kita itu berpikir kritis tentang apa itu ikatan kovalen. Karena kalau ikatan ion itu adalah serah terima. Sedangkan kalau ikatan kovalen itu adalah pemakaian secara bersama untuk mencapai kestabilan. Nah, kita ambil contohnya di ikatan kovalen, yaitu HCl. Nah, Cl di sini dasar daripada kita bisa mengerjakannya itu yang pertama itu konfigurasi harus kita sudah pegang. Elektron valensinya sudah kita tahu. Baru struktur Lewisnya juga sudah. Itu konsep dasarnya. Nah, kita buat contohnya HCl. Nah, kita ketahui kalau nomor atom Cl itu berapa? 17. Berarti konfigurasi elektronnya adalah 287. Di sini H adalah 1. Berarti di sini si H menyumbangkan ke si HCl sehingga Cl ini sudah stabil, sudah mencapai ke 288, yaitu Al. Biar dia stabil. Nah, di sini kita lihat bagaimana Bu, dari mana Bu kita ketahui yang menjadi atom pusat itu adalah yang lebih besar elektron valensinya. Yang lebih kecil di antara yang dua atom itu. Paham? Nah, kita buat bentuk gambaran struktur Lewisnya. Nah, di sini di mana diletakkan si H itu Bu? Di sini dia. Kita tulis dengan huruf kecil. Nah, yang inilah dikatakan pemakaian bersama itu digunakan secara bersama-sama. Jadi intinya di situ ikatan kovalen itu adalah pemakaian elektron secara bersama-sama untuk mencapai kestabilan. Nah, di situ kalau dikatakan ikatan kovalen tunggal, itu yang bagaimana? Yang menyumbangkan atau memberikan satu pasang elektron. Sedangkan kalau ikatan kovalen rangkap 2 memberikan 2 pasang. Berapa pasang? 1. Jadi kalau di tunggal tadi berapa? 1. Kalau di ikatan rangkap 2? Ikatan rangkap 3? Adalah 3 pasang. Berarti kalau dikatakan ikatan rangkap tunggal contohnya apa? Yaitu HCl. Ini dia ikatan rangkap tunggalnya hanya 1. PCl3 berarti Cl-nya ada berapa? Ada 3. P-nya 1. Siapa yang bisa membuat? Oke, silakan. Oke, kita perhatikan yang dikerjakan teman kita, yaitu PCl5. Kita lihat sama-sama. Di sini berapa PEB-nya? Yang bebas? 1. Yang terikat? 3. Yang PEI? 3. Berarti dengan itu dikatakan ikatan apa? Adalah
adalah ikatan kovalen. Yang ini yang dipakai bersama. Tadi yang pertanyaan saya, berapa PEB-nya? Berapa PE-nya? PEB-nya 1, PE-nya 3. Tapi kalau seperti ini dikatakan adalah ikatan kovalen. Dia sama pemakaian. Ini yang dikatakan pemakaian secara bersama-sama untuk mencapai kestabilan. Sehingga CCl di sini sudah stabil. Sudah berapa di sini elektronnya? Sudah 8. Yang Cl yang 1 juga sudah 8. Cl yang di bawah juga sudah 8. Sudah paham? Sudah bisa kalau dikatakan ikatan kovalen itu adalah dikatakan terjadi karena pemakaian bersama pasangan elektron yang berasal dari atom-atom yang berikatan. Seperti itu. Oke, untuk lebih paham di situ mengenai ikatan ion dan ikatan kovalen, kita itu melakukan suatu percobaan. Yaitu bahan-bahannya semua sudah ready di meja masing-masing. Silahkan dikondisikan mejanya yang kondusif. Baru bahan yang pertama itu yang kita coba adalah larutannya adalah larutan gula, baru dengan larutan garam.
minyak. Nah, seluruhnya ada di kami. Dirapikan seluruhnya, mejanya, semua bahan-bahannya rapi dibuat. Baru seluruhnya ada di kami per kelompok itu nanti mempresentasikan hasil yang sudah dipraktikumkan atau yang sudah dicoba. Kita sudah selesai melakukan praktikum yang sangat sederhana. Ada dua sesi, yang mana sesi pertama itu adalah larutan garam dan larutan gula. Atau larutan itu harus 3. Mungkin kesalahannya sama saya. Tidak saya bilang membuat bawa baking soda, satu lagi biar lebih mantap tadi. Tapi yang begitu pun nggak apa-apa. Yang sesi yang kedua, yaitu yang pertama tadi adalah menguji adanya ikatan ion dan ikatan kovalen. Sedangkan yang sesi yang kedua adalah praktikum, yaitu deterjen dengan minyak. Nah, seluruhnya ada di kami sudah langsung mempraktekkan dan sudah mungkin Ibu harap dengan melakukan praktikum ini atau melakukan percobaan ini, anak didik kami sudah ada lengket di otaknya itu dan sudah bisa membedakan ikatan ion dan ikatan kovalen. Yang mana ikatan ion itu adalah selah terima, sedangkan kovalen itu adalah pemakaian secara bersama. Sama-sama dua ikatan ini adalah menuju kestabilan. Nah, di situ kita lihat, saya lihat seluruh anak didik kami sudah semua melakukannya dengan baik. Jadi untuk saat ini kita membuat persentase per kelompok. Ditunjuk di kelompok itu siapa yang mau maju ke depan untuk mengutarakan apa yang dilihat dan apa yang sudah dirasakan dengan percobaan yang sudah baru kita laksanakan. Silakan kelompok berapa duluan? Ya, silakan kelompok 4 kami berikan kesempatan. Selamat siang teman-teman. Siap. Pada saat ini saya ialah perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai percobaan kami mengenai ikatan ion dan ikatan kovalen. Percobaan pertama yaitu mengenai ikatan ion. Kedua, senyawa garam dan gula telah diuji dengan alat daya hantar. Senyawa larutan dari garam dapat menyalakan lampu, tetapi senyawa gula tidak dapat menyalakan lampu. Jikalau diuji dengan larutan, memang keduanya larut di dalam air. Maka dapat disimpulkan dari kedua senyawa itu atau garam dan gula yang merupakan senyawa ion ialah garam. Pada percobaan kedua kami yaitu percobaan mengenai perbedaan antara kovalen polar dan kovalen non polar berdasarkan karakteristiknya. Deterjen larut dalam air karena disebabkan oleh unsur natrium, hidrogen, oksigen di dalam deterjen dapat tertarik oleh unsur hidrogen dan oksigen pada air. Pada saat larutan deterjen diuji ke daya hantar, senyawa dari deterjen dapat menyalakan lampu. Ketika minyak goreng tidak dapat larut ke dalam air karena sifat molekulnya yang berbeda. Pada saat diuji juga, larutan minyak goreng tidak dapat menyalakan lampu. Maka dapat disimpulkan deterjen merupakan kovalen polar dan minyak goreng merupakan kovalen non polar. Sekian dari presentasi dari kelompok 4. Terima kasih. Saya akan membacakan kesimpulan dari eksperimen kami. Jika diuji dengan alat daya hantar, larutan garam dapat menghidupkan lampu karena merupakan senyawa ion. Jika diuji dengan larutan gula, lampu tidak menyala karena gula merupakan senyawa kovalen non polar. Jika diuji dengan alat daya hantar, larutan deterjen dapat menghidupkan lampu tetapi hanya klorofil karena larutan deterjen adalah senyawa ion. Jika diuji dengan larutan minyak, lampu tidak menyala karena minyak adalah senyawa kovalen non polar. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Baik, nah kita buat kesimpulannya. Nah di situ yang tadi yang pertama yang sudah Ibu jelaskan bahwa ikatan kovalen itu adalah ikatan kimia yang terjadi pemakaian elektron secara bersama-sama untuk mencapai kestabilan. Yang kedua, bahwa ikatan kovalen itu ada 3, yaitu ikatan kovalen tunggal, rangkap 2, dan rangkap 3. Yang terakhir, ikatan kovalen itu
perbedaan keelektronegatifan. Itu kalau ikatan kovalen polar. Sedangkan ikatan kovalen dan polar itu adalah ikatan yang pasangan elektronnya tertarik sama kuat ke arah atomnya. Yang mana itu terjadi itu di mana? Nah, ikatan kovalen itu berarti terjadi ikatan apa dengan apa, yaitu unsur non logam. Nah, yang mana di situ di percobaan itu kenapa minyak itu tidak larut dalam air? Karena itu disebabkan oleh unsur karbon, hidrogen yang ada di dalam minyak kelapa itu tidak dapat tertarik ke unsur hidrogen dan oksigen. Makanya dia di situ minyak itu di atas, airnya di bawah, tidak menyatu. Seperti itu. Nah, yang kedua tadi, deterjen itu memang larut di dalam air. Tetapi ini disebabkan karena adanya unsur natrium, hidrogen dan oksigen di dalam deterjen itu, sehingga dia tertarik ke unsur mana? Adalah ke unsur hidrogen, oksigen yang ada pada air. Di situ makanya dia bisa larut. Nah, seperti itu. Nah, demikianlah isi daripada kesimpulan daripada percobaan kita. Nah, gimana setelah kita merasakan percobaan itu? Apakah menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Mana lebih senang? Proses pembelajaran itu ada praktikumnya atau hanya menjelaskan gurunya pas materinya seperti ini, seperti itu? Mana yang lebih disenangi? Praktikum. Kenapa? Yang pertama dapat serunya, dapat lebih memahami karena langsung. Cuma yang ketiga di biayanya mungkin agak di mana seperti itu. Makanya ibu ambil memang yang lebih sederhana seperti itu. Gimana, puas dengan praktikumnya? Oke, terima kasih kepada anak didik kami yang dengan sukarela membuat praktikum kita, melaksanakannya dengan baik. Ya, silakan seluruhnya dirapikan. Oke, semua biar kita tutup kegiatan kita. Oke, silakan ke kelas. Berhenti. Sebelum kita pulang, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipimpin oleh Jaya. Kita satukan hati kita, mari kita berdoa. Selamat sore Bapak, selamat sore Yesus, kembali kami mengucapkan syukur kehadirat-Mu, di mana atas berkat dan lindung-Mu sehingga kami masih berkumpul di tempat ini. Ya Bapak, sebentar lagi kami akan pulang, berkatilah kami di perjalanan, agar sampai ke rumah kami dengan baik dan dengan selamat tanpa kekurangan suatu apapun. Ya Bapak, di dalam doa kami tidak berbuat dari dosa, hapuskanlah segala dosa kami agar tidak terhalang anugerah kasih-Mu kepada kami. Hanya ini doa anak-Mu pada saat ini, kiranya Kamu mengabulkannya. Amin. Bersiap. Ucapkan salam pada ibu guru kita. Selamat siang.